Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sedikit membahas mengenai kesensitifan perempuan kaum Hawa ya. Usia tak lagi muda. Wow, the title is so amazing. Teman-teman, sudah sepantasnya jika diri sudah ingin meminta bersanding dengan pasangan yang halal di sebuah tempat pelaminan bahagia. Apakah itu dia yang selama ini kita suka? Ataukah orang lain yang mendadak dijodohkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita? Duhai hati, saat dulu masih sangat muda, tak ada rasa ingin menikah. Mendengar kata menikah saja sudah tidak begitu tertarik. Tapi kini semua berubah 180 derajat. Kita sudah tidak lagi muda. Setiap kali mendengar kata menikah, selalu rasa ingin merasakannya. Terbayang keindahan tiada terkira, bisa mencintai dan dicintai selamanya. Mungkin teman-teman juga merasakan ya sebagian ya yang sebaya yang memang waktunya sudah harus menikah atau memang dari kita niatnya mau langsung nikah gitu ya. Ada juga nih teman-teman, pernikahan begitu indah ku dengar sehingga ingin diri ini ikut merasakan. Seperti itulah sebuah lirik nasyid dari tahun 2000-an ya, yang masih terngiang gitu di telinga. Terasa sangat keindahan menikah jika usia sudah tidak lagi muda. Pernikahan tidak hanya menjadi sebuah keinginan, tetapi sudah menjelma menjadi sebuah nilai kebutuhan. Beda lagi ya, sebuah keinginan dan kebutuhan. Kalau kebutuhan bagi saya itu prioritas utama daripada keinginan. Karena kalau keinginan biasanya mengutamakan nafsu gitu teman-teman ya. Tengoklah kita dari kanan dan kiri. Teman-teman, tetangga sudah berubah status. Kini sebagian besar sudah menjadi istri dan berjalan bergandengan suami mereka. Bahkan anak mereka digendong. Ada pula beberapa sudah dipanggil umi, bunda, ibu, mama, dan lain sebagainya. Menggendong anak-anak mungil mereka. Sementara kita masih sendiri dan sendiri terus. Tak ada yang berdiri di samping kita, melainkan orang tua kita. Tak ada suara anak kecil yang memanggil kita dengan sebutan umi, bunda, mama, ibu, dan lain sebagainya. Apa yang terjadi ya? Bisa jadi selama ini kita hilaf, memandang pernikahan sebagai perkara yang bisa ditunda-tunda, bahkan tidak perlu difikirkan. Bahkan kita duakan dengan pemikiran yang lain. Tidak ada masalah melajang karena merasa pernikahan masih terlampau sangat lama. Padahal semakin lama usia kita, semakin merambat menua. Kita tak lagi muda seperti dulu kala. Jika sudah tua, yang ada hanya penyesalan. Karena penyesalan itu datangnya di akhir ya teman-teman. Dan mungkin penyesalan itu akan memberikan bunyi, ya Allah, kenapa aku menunda-nunda kebaikan yang akan menyapa aku? Apa yang salah pada diriku sehingga aku berbuat seperti ini? Mungkin selama ini setan telah membutakan mataku sehingga tidak nampak jelas olehku hidayah Allah yang menyapa diriku berupa pernikahan. Belum lagi soal tekanan dari orang tua. Mungkin ya yang ditekan itu atau adik-adik sudah besar dan tak lagi muda. Mereka juga sudah ada calon suami dan istri. Mereka menunggu menikah karena kita belum menikah. Maka beban ini semakin berat untuk kita rasakan. Seolah-olah kita sebagai penyebab tidak menikahnya mereka, padahal sama sekali bukan salah kita juga kan teman-teman. Pada beberapa orang tekanan itu sangat nyata dari ayah dan ibunya yang terus-menerus menekan kita untuk cepat menikah. Wow, it's so amazing.
Pertimbangannya bisa karena terlalu lamanya kita tidak segera menikah, atau bisa jadi karena tekanan keluarga, omongan orang kanan kiri, atau tetangga, teman, membuat keluarga tidak betah mendengarnya. Kondisi akan semakin runyam kita jika sanak saudara, om tante, bude, pakde, keluarga besar juga ikut campur dalam hal tersebut, menekan pihak keluarga untuk segera memaksa kita menikah. Siapa yang tidak mau menikah? Semua orang ingin menikah, tapi jika calon yang ada tidak sesuai dengan keinginan kita, apakah kita harus memaksa-maksa diri untuk menikah? Wow. The force our mind, the force our heart, the force our body. Capek, lelah ya teman-teman. Segala yang dipaksa tentu saja tidak menyenangkan. Pastinya iya. Menjalani keluarga dengan penuh paksaan? Oh, tidak. Mungkin tidak akan ada orang yang mau melakukannya. Sebab sekarang bukan lagi zaman Siti Nurbaya guys, tetapi zaman Siti Nurhaliza. Hehe. Gak gitu juga ya teman-teman. Tapi ya kalau memang kehendaknya orang tua seperti itu, kita sebagai anak juga wajib menghormati keputusan beliau. Kalaupun kita memang benar-benar tidak suka, berikan keputusan yang baik dan sertakan alasan yang logis gitu, bukan langsung membantah bla bla bla, bukan. Karena sebagai anak kita juga harus birrul walidain. Nah teman-teman, yang kita inginkan adalah sebuah pernikahan yang indah, sama-sama suka, sama-sama cinta, sama-sama sayang, berdua menikmati indahnya jalinan pernikahan. Wow, so sweet ya teman-teman. Tanpa unsur paksaan dan tanpa ada unsur penghilangan kebebasan memilih. Ini istimewa sekali ya bagi teman-teman yang merasakannya. Di saat usia tidak lagi muda, orang-orang berpikir bahwa apa sih yang dicari? Kenapa masih pilih-pilih? Padahal usia sudah tidak lagi muda. Apa yang diinginkan dari sebuah pernikahan? Apakah dengan usia sesenior ini tetap akan melakukan aksi pilih-pilih? Kenapa tidak segera diambil saja pilihannya sehingga status jomblo bisa segera berubah? Nah teman-teman, orang-orang tidak memberi pilihan kepada kita untuk memilih. Meski usia kita tak lagi muda, tapi bukan berarti kita boleh serampangan dalam memilih pasangan. Dalam arti serampangan di sini tidak langsung asal comot iya oke, tidak. Tetap kita harus tahu orangnya bagaimana, akhlaknya bagaimana, agamanya bagaimana, lalu dari keluarganya gimana, kayak gitu. Semuanya harus terukur dan jelas, harus sesuai dengan kriteria dan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Karena tidak ada kebahagiaan selain bisa menjadi pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tentu saja akan memilih pasangan karena bagusnya agamanya. Dia kita pilih karena kita berharap ya teman-teman bisa menjadi makmumnya yang baik, dan dia juga menjadi imam yang baik pula bagi kita dan bagi keturunan kita. So, kenapa kita tidak boleh memilih padahal tidak ada larangan bagi kita untuk memilih, apalagi disertakan dalam undang-undang, nggak ada ya teman-teman. Jadi what you want just choose ya, become your future, become the best future kayak gitu. Sepenuhnya kita yakin bahwa apa yang sudah terjadi adalah menjadi bagian kita untuk menerimanya. Termasuk dalam hal kenapa kita telat mendapatkan pasangan yang baik. Apakah itu murni karena kesalahan kita atau bagian dari rencana Allah yang sangat indah untuk kita. Yang pasti setiap hari, every day, kita harus introspeksi diri. Penting gak sih introspeksi diri itu? Iya, sangat penting. Bisa jadi dulu sudah ada kesempatan-kesempatan baik, saat kita memang benar-benar dikasih kesempatan Allah untuk hadirnya jodoh, mereka datang dan menawarkan dirinya, mereka datang dan menyatakan niatnya, tetapi karena saat itu kita belum merasa memiliki niat menikah, atau bahkan karena saat itu kita merasa bahwa pernikahan itu terlampau sangat menakutkan,
maka kita menolak dan tidak mengiyakan keinginan orang-orang itu. Boleh jadi juga banyak sudah bunga yang menawarkan diri untuk dipetik, tetapi persoalannya saat itu kita merasa tidak membutuhkan bunga, kayak gitu. Itu perumpamaan ya teman-teman. Buat apa bunga jika potnya saja kita tidak ada? Mau ditaruh di mana kayak gitu? Atau buat apa mawar jika rumah kita tak ada wadah untuk membuatnya mekar mempesona? Nggak ada tanah untuk kita tanami ya, maksudnya nggak ada halaman yang sekiranya bisa kita tamani. Untuk apa kita menanam mawar, dan di mana tempatnya? Kasihan juga kan teman-teman. Dan kini setelah kita merasa membutuhkan mawar, kita sudah punya pot untuk merawatnya. Tidak ada satupun mawar yang berkenan untuk kita rawat dan kita jaga. Nah ini teman-teman, padahal kita sudah menyediakan pot terindah untuk kita sudah mengupayakan usaha terbaik untuk kita, tapi Allah justru menguji kita dengan menahannya. Sekarang, kuatkah kita dengan ujian ini? Apakah kita mampu melalui ujian ini dengan baik dan sukses? Usia yang tidak lagi muda menuntut kita untuk lebih sabar daripada mereka yang muda. Menuntut kita untuk lebih paham apa yang akan diberikan Allah kepada kita. Rahasia apa dari sebalik segala hal ini? Apakah ini merupakan bagian dari sisi kehidupan yang penuh hikmah? Ataukah ini sebongkah ujian dan cobaan untuk mendewasakan kita agar bisa lebih matang? Yang pasti teman-teman, just thinking positive ya. Jadi positive thinking be better than masalahnya berpikir buruk kayak gitu, apalagi negative thinking kepada Allah. Teman-teman, semua apa yang terjadi itu yang terbaik menurut Allah, dan kita sebagai pelakunya cukup kita nikmati prosesnya, selalu bersyukur dan berikhtiar. Semoga bermanfaat untuk kita semua, para single atau yang berusaha mendekatkan diri untuk menikah atau berusaha meniatkan diri, semoga terkabul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.